Ya, ah, mari kita merangkapkan kedua tangan kita untuk menghormati Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Te jayikno satagika nicang dala parakama Pusanti dirani banang yoga kemang anutarang. Para bijaksana yang bermeditasi dan tidak pernah berhenti berjuang, tetap tabah sehingga akhirnya terbebas dari segala kemelekatan dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Ibu, Bapak, para hadirin, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, pada pagi hari ini, waktu Indonesia bagian Barat, adalah merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Kita bisa berkumpul, hadir, terhubung melalui Zoom, YouTube, mungkin ada yang datang ke wihara untuk melakukan perbuatan baik. Ini merupakan suatu karma baik, hari baik, keberkahan bagi kita semua. Dari manapun pagi hari ini kita terhubung, Ibu Bapak para hadirin, saya mengajak, marilah pada pagi hari ini kita melakukan puja bakti ini dengan penuh perhatian, penuh kesadaran, konsentrasi yang terpusat, sehingga kebahagiaan ada bersama kita sekarang saat ini dimanapun kita berada. Arahkan seluruh perhatian pada apa yang kita lakukan saat ini. Abaikan hal-hal yang sudah lampau, hal-hal yang sudah berlalu. Abaikan rencana-rencana ke depan, hal-hal yang akan kita lakukan ke depan, untuk sementara diabaikan dulu. Fokus, konsentrasi di sini, saat ini, sekarang, dimanapun Ibu Bapak para hadirin berada. Mungkin di tempat Ibu Bapak para hadirin, mungkin cuaca ada beberapa yang mungkin kurang bersahabat. Mungkin kondisi di luar diri kita tidak begitu sesuai dengan harapan. Atau mungkin semuanya baik-baik saja yang di luar diri kita. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Apapun kondisi-kondisi yang muncul di luar diri kita, ketika kita merespon dengan sesuatu yang positif, ketika kita tidak mempedulikan dan fokus konsentrasi saat ini dan sekarang ini, maka tidak ada celah untuk pikiran kita menderita saat sekarang ini. Pada pagi hari ini, saya ingin mengambil topik berikan ruang kedamaian di dalam diri.
Saya ingin mengawali sebuah cerita singkat. Suatu ketika ada seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya di tepi sungai. Nah, air ini sangat penting. Tanpa air, kita tidak bisa hidup. Pada saat yang bersamaan, ada seekor ikan yang mendengarkan nasihat dari sang ayah ini kepada anaknya. Ikan tersebut menjadi gelisah, sangat gelisah. Tanpa air, kita tidak bisa hidup. Lalu, ikan tersebut berenang dari hilir ke hulu untuk mencari di mana ada air. Setiap ia bertemu dengan teman-temannya, ia bertanya kepada mereka. Dan temannya pun tidak tahu di mana ada air. Lalu ikan kecil ini memutuskan untuk ke sumber mata air. Untuk bertemu dengan ikan sesepuh yang sudah berpengalaman. Ikan yang berpengalaman ini menjawab, "Nak, memang benar apa yang dikatakan oleh manusia tersebut. Tanpa air, kita tidak bisa hidup. Tetapi, jangan khawatir. Setiap saat, setiap waktu, air bersama dengan kita. Air setiap saat bersama dengan kita." Lalu, ikan kecil ini menjadi tenang, damai, dan bahagia. Ibu bapak, para hadirin, seringkali kita seperti air. Seringkali kita seperti ikan kecil yang terus mencari air kemana-mana. Seringkali kita selalu mencari kebahagiaan, kedamaian kemana-mana. Tanpa kita sadari, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan setiap saat ada bersama kita. Setiap saat. Hari ini pun kita bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian kalau kita mengizinkannya. Ibu bapak, sahabat-sahabat sedana. Sebagai upasaka-upasika, sebagai perumah tangga, sebagai umat Buddha, memang pada saat kehidupan sehari-hari kita sibuk dengan aktivitas yang kita jalankan. 6 landasan indria yang kontak dengan objeknya masing-masing. Inilah yang sering membuat kita gelisah, membuat kita menderita, mencuri kebahagiaan,
kedamaian di dalam diri kita. Tidak ada yang salah dengan 6 landasan indria kita, Ibu Bapak para hadirin. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah respon. Respon dari kontak 6 landasan indria ini. Ketika mata kontak dengan objeknya, penglihatan, lalu kita merespon dengan pikiran yang negatif, maka muncullah penderitaan. Ketika telinga mendengar dengan hal-hal yang menyenangkan, lalu kita merespon dengan kemelekatan, itulah sumber penderitaan. Dan lain-lain. Inilah yang penting kita mengerti, kita pahami, sehingga 6 landasan indria yang kontak dengan objeknya masing-masing mampu kita arahkan untuk kita tidak terjebak ke dalam penderitaan, kegelisahan, kepanikan. Di era perubahan saat ini, Ibu Bapak para hadirin, teknologi berkembang begitu sangat cepat. Kita sebagai perumah tangga, sebagai pemuda harus berjuang, harus berkompetisi untuk berkarir, untuk mendapatkan karir yang baik, untuk merancang sebuah visi karir yang sukses. Ini adalah baik kita lakukan sebagai perumah tangga, sebagai pemuda-pemudi Buddhis, untuk mampu bersaing, berkarir dengan baik. Tetapi menjadi penting buat kita, Ibu Bapak. Pada saat kita berproses, bekerja di kantor, berorganisasi, mengendalikan keluarga, membina keluarga, menjadi penting untuk kita memahami sebab penderitaan. Tidak ada yang salah ketika kita berkarir, ketika kita berorganisasi, ketika kita bekerja, berkeluarga, tidak ada yang salah. Tetapi kita perlu mempunyai mental yang terlatih. Kita perlu mempunyai mindset yang benar, sehingga selalu ada ruang kedamaian, kebahagiaan di dalam diri. Ada satu teknik kuno dari 2600 tahun yang lalu, yang teknik ini masih sangat relevan sampai saat ini dan yang akan datang. Teknik ini bernama meditasi. Secara spesifik, Vipassana Bhavana. Pada saat Pangeran Siddhartha usia 29 tahun, beliau ada metta karuna, ada cinta kasih yang besar, ada karuna, welas asih yang besar kepada semua makhluk, kepada makhluk-makhluk yang mengalami penderitaan, usia tua, sakit, kematian. Lalu Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi, menjadi seorang petapa. Tidak mudah bagi Pangeran Siddhartha untuk berjuang selama 6 tahun. Pada saat menjadi petapa 6 tahun di hutan Uruvela, petapa Gotama juga berguru dengan guru-guru terbaik
di masa itu, seperti Alakara Lama, Udaka Ramaputa, mempelajari teknik meditasi samatha sampai mampu mendalaminya, sampai mampu menyamai gurunya, level kemampuan batinnya. Tapi Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa ini sudah memberikan teknik meditasi kepada Petapa Gotama sepenuhnya, tidak ada yang lain. Tetapi Petapa Gotama menyadari bahwa meditasi yang diajarkan oleh Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa belum mampu membebaskan diri dari penderitaan. Akhirnya beliau berkelana seorang diri, hari demi hari, tahun demi tahun, tepat bulan purnama, di bulan Wesaka, di bawah pohon Bodhi, beliau berjuang dengan sungguh-sungguh, merealisasi kebebasan, menjadi Buddha, menjadi yang tercerahkan, terbebas dari semua penderitaan. Perjuangan panjang memberikan hasil. Buddha telah lahir di dunia ini. Atas dasar welas asih dan cinta kasih yang dimiliki oleh Buddha Gotama inilah beliau mengajarkan kepada kita semua untuk terbebas dari penderitaan, untuk mampu merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sedama, mungkin kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, kita sering mendengarkan dhamma, kita sering mendengarkan meditasi. Apakah kita sudah mempraktekannya? Apakah kita mendapatkan manfaat dari meditasi tersebut? Bukan meditasinya yang salah, tetapi mungkin cara kita melatihnya, cara kita memahaminya, mungkin ada beberapa yang kurang tepat apabila kita belum mendapatkan manfaat. Setiap Jumat malam saya mengajar meditasi. Ratusan umat datang dari dalam dan luar negeri. Saya melihat ada manfaat yang besar. Kemarin saya mengajar One Day Mindfulness. Saya melihat ada umat mendapat manfaat yang baik. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sedama. Meditasi menjadi teknik yang sangat relevan pada saat hidup sekarang ini. Menemani kita meniti karir, menemani kita untuk kita berorganisasi, berumah tangga, dan lain-lain. Bukan hanya sekedar kita duduk memejamkan mata, tetapi ada yang penting dari mindfulness atau meditasi itu sendiri, yaitu kita menggunakan pikiran, perasaan yang muncul untuk melepaskan
kotoran-kotoran batin. Sedikit kotoran batin terkikis, sedikit kita punya kebahagiaan. Banyak kotoran batin terkikis, banyak kita mendapatkan kebahagiaan. Sepenuhnya kotoran batin terkikis, sepenuhnya kita berbahagia atau tercerahkan. Latihan mindfulness, latihan meditasi, Ibu Bapak para hadirin, bukan semata-mata dilatih ketika pikiran atau mata kita terpejam saja. Setiap saat kita bisa berlatih meditasi. Apakah sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, sedang berjalan. Pada pagi hari ini kita semua terhubung di sini. Kita sadar, Ibu Bapak para hadirin sadar sepenuhnya menyimak apa yang saya sampaikan. Sadar sedang duduk di tempat kita masing-masing. Ini juga bagian dari meditasi, konsentrasi. Dan saat sekarang ini pun kita tidak menderita. Kenapa? Karena pikiran kita di sini dan saat ini. Pada saat kita membuka mata, bangun tidur di pagi hari, sadar. Lakukanlah dengan penuh kesadaran. Lakukanlah dengan penuh perhatian setiap aktivitas yang kita lakukan. Pada saat kita makan, makanlah dengan penuh perhatian. Pada saat kita mengendarai mobillah dengan penuh perhatian. Pikiran tidak diizinkan untuk keliling-keliling. Itu sangat berbahaya, tidak konsentrasi. Ini juga latihan meditasi. Pada saat kita rapat di kantor, rapatlah dengan penuh perhatian, konsentrasi, mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, memberikan ide, gagasan-gagasan untuk kemajuan organisasi. Ini juga meditasi, latihan mindfulness. Mengapa ini penting kita lakukan? Karena ini akan menciptakan kedamaian di dalam diri Ibu Bapak. Akan menciptakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Hidup yang penuh dengan kompetisi di dalam perusahaan, dalam berkarir, dalam berbisnis. Kalau kita tidak pandai mengelola pikiran kita akan dihantui dengan keserakahan, dengan ambisi, dengan rencana-rencana yang sudah kita siapkan, dan kita tidak mampu hidup saat ini, tetapi kita mengingat masa depan dan kita khawatir terhadap kompetitor dan lain-lain. Ini akan bermunculan. Dan ini akan mengganggu pikiran kita, mengganggu kesehatan mental, kesehatan jasmani kita. Sebagai perumah tangga, sebagai pemuda-pemudi, kita harus berjuang, kita harus mempunyai visi, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bisa membuat blueprint, kita bisa melakukan pekerjaan dengan cerdas, dengan keras. Tetapi kerjakanlah itu dengan penuh perhatian. Meditasi menjadi pedoman. Meditasi menjadi hal yang wajib kita lakukan setiap saat. Setiap saat. Selalu kita hidup berkesadaran. Sadar setiap kita melakukan setiap aktivitas. Saya yakin kita semua mampu
untuk menyerap dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, indah pada akhirnya ini. Teori yang kita pelajari tidak ada yang salah, tetapi akan memberikan manfaat ketika teori itu kita praktekkan. Terlalu banyak teori, tetapi kita hidup penuh dengan penderitaan, tidak ada guna. Karena dhamma diajarkan untuk tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua makhluk. Untuk itulah, mari kita berlatih untuk mempraktikkan dhamma. Sehingga dhamma itu melindungi kita dari kotoran batin. Dhamma mampu membuat pikiran kita menjadi tenang, damai, dan bahagia. Semoga Ibu Bapak, para hadirin selalu bahagia dan sehat. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Romo, saya bacakan. Selamat pagi Romo. Kalau misalnya kan tadi ada dibicarakan tentang meditasi, bukan hanya duduk tapi juga ketika kita beraktivitas sehari-hari. Bagaimana cara kita untuk mereview apakah meditasi yang dilakukan untuk beraktivitas normal yang bukan meditasi duduk itu berjalan dengan baik dan benar begitu, Romo? Ya, Terima kasih. pertanyaan yang sangat baik. Suara saya terdengar, Alvin? Terdengar, Romo. Ya. Pada saat kita beraktivitas sehari-hari, misalnya kita sedang berjalan gitu ya, nanti pikiran kita itu kadang-kadang nyuci piring gitu ya. Atau pada saat kita sedang rapat gitu, tapi nanti pikiran kita itu kadang-kadang ingat di rumah lagi nyuci baju gitu. Nah, inilah pikiran kita, kesadaran kita yang sangat lemah. Nah, yang dimaksud pada kita meditasi pada saat setiap aktivitas itu adalah membawa perhatian kita kepada aktivitas yang kita lakukan. Pada saat kita misalnya sedang berjalan, konsentrasilah pada ya langkah kaki kita itu. Tidak membiarkan pikiran kita itu mondar-mandir sendiri. Tetapi kita perlu pahami bahwa pikiran ini sangat sulit dikendalikan. Bergerak sangat cepat menuju kemana ia mau pergi. Tapi bijaksana mampu mengendalikan. Tanpa disadari, nanti pikiran kita lompat-lompat. Tetapi kita pada saat sadar, ini nggak bener ini. Ya, pikiran kita keliling-keliling. Kita lagi jalan kok ingatnya nyuci baju di rumah. Ya, nggak bener ini. Ya, balik lagi ke langkah kaki kanan kiri. Tidak perlu lambat kalau memang harus berjalan dengan cepat. Misalnya lagi menyeberang jalan mobil banyak begitu ya. Kalau nanti kaki kanan, kaki kiri, pelan, ditabrak mobil nanti ya kan. Jadi harus cepat juga jalan, tapi cepatnya itu penuh dengan konsentrasi, penuh dengan kesadaran. Ya, jadi termasuk kita sedang menulis gitu kan, lagi kerja yang bagian accounting misalnya, kita lagi mencatat laporan-laporan keuangan dan lain-lain yang angka-angka detail itu. Nah, betapa berbahayanya kalau kita tidak punya konsentrasi. Lakukanlah itu dengan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi. Ya. Kalau kita lagi nyuci piring misalnya, cucilah dengan penuh dengan konsentrasi. Lagi makan, makanlah dengan penuh konsentrasi. Kita lagi mikir rencana ke depan, ya pikir dengan penuh konsentrasi. Berpikir dengan ngalamun itu beda. Ya, kalau ngalamun itu ya kita tanpa sadar, ngalamun nggak tanpa sadar, ngalamun ya dibiarkan. Kadang-kadang kita sadar, tapi tetap aja dilanjutin ngalamun. Beda.
Tapi kalau berpikir itu dengan penuh kesadaran, sadar sedang merancang strategi misalnya, ya kan? Nah, itu dengan penuh kesadaran. Ketika kita sudah merancang strategi, ya sudah balik ke sadar saat sekarang ini. Ya, intinya ada perhatian, ada kesadaran, sati sampajanya. Perhatian yang penuh dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Ya, jadi sadar setiap saat. Nah, 3S, sadar setiap saat. Ya, seperti itu, ya. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Bagi yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan untuk raise hand dan bertanya langsung kepada Romo. Atau juga bisa mengirimkan pesan pertanyaannya kepada saya atau kepada operator Wihara Pluit Dharma Suka. Sambil menunggu Romo, mungkin pertanyaan dari saya. Tadi Romo ada bilang kalau setiap hari Jumat ada mengajar meditasi. Mungkin saya ingin bertanya meditasi seperti apa dan maksudnya apakah pemula bisa ikut atau bagaimana begitu, Romo? Iya, saya mau tanya Alvin, ini sampai jam berapa sesi saya nanti biasanya? Sekitar 10 menit lagi untuk si tanya jawab, setelah itu sudah selesai. Iya, setiap Jumat saya mengajar meditasi Loving Kindness Meditation, dan ini untuk pemula. Pesertanya ya ada yang bergabung dari rombongan-rombongan wihara gitu juga ada. Ada yang dari dalam dan luar negeri, berbagai kota di Indonesia. Kalau kita hitung per orang ya sekitar 200-an ada. Itu rutin setiap Jumat. Kalau per partisipan ya sekitar kadang ya ada 130, 150 ya tergantung lah. Dan ini meditasi sangat sangat baik untuk pemula. Sangat baik untuk pemula. Jadi Zoom tidak perlu keluar rumah, dari rumah masing-masing. Di rumah masing-masing Zoom. Jadi nanti temanya beda-beda setiap sesi dan kita belajar untuk mindfulness. Sebelum kita memancarkan cinta kasih, nanti saya akan menuntun untuk kita melakukan meditasi anapanasati, kan? Kemudian perhatian terhadap batin dan jasmani untuk memperkuat kesadaran di sini dan saat ini sekarang. Itu dengan mengamati perasaan-perasaan di tubuh, kan? Ini vipassana. Kebetulan dari tahun 2004 sampai tahun 2012 itu ya saya sering ya, ikut retret meditasi di Gunung Gelis vipassana. Jadi ya dari situ saya ada pengalaman sedikit lah untuk bisa diseringkan kepada umat sampai sekarang, dan ya meditasi itu berjalan terus. Jadi sangat cocok untuk pemula, dan sebulan sekali ya sudah part ke-11 Sabtu kemarin itu One Day Mindfulness, itu vipassana untuk mengikis kotoran-kotoran batin sehingga ketenangan itu lebih mudah kita dapatkan dan kita mempunyai mental yang lebih tangguh lah, dan kita mempunyai satu teknik untuk melepaskan stres, karena dalam kehidupan sehari-hari ini kita nanti bekerja di kantor, di organisasi, ya tidak bisa dihindari kita harus berbeda pendapat, kita harus artinya bersaing dengan kompetitor dalam memajukan sebuah bisnis dan lain-lain, dan itu butuh ketenangan, butuh mental yang tangguh, butuh inovasi-inovasi, butuh leadership yang baik. Nah, di situ meditasi sangat menolong, karena meditasi mampu membuat karakter kita menjadi sangat kokoh, sangat kuat, sangat positif, sehingga ide-ide baru mudah untuk muncul,
Kalau kita lagi menghadapi masalah-masalah pun, kita bisa konsentrasi ke solusi, kita mampu bersikap tenang, sehingga masalah-masalah yang lebih besar pun mampu kita hadapi dalam keseharian. Jadi meditasi bukan hanya sekedar untuk menuju kesucian saja, tetapi sangat baik untuk berkarir ya, untuk kita berkarir. Karena untuk kita menjadi orang yang expert di bidangnya, orang yang bisa sukses, itu salah satu yang harus dibangun adalah karakternya. Setelah itu baru kompetensi. Kita harus berkompeten. Skill-skill lain nanti akan lebih mudah kita pelajari ketika kita mempunyai ketenangan, konsentrasi yang kuat, mempercepat kesuksesan. Dan untuk anak muda ini bagus sekali. Anak muda, semuanya lah, semuanya. Jadi untuk anak muda supaya nanti lebih tenang dan mempunyai konsentrasi yang kuat, untuk mereka yang sedang berkarir, bekerja di perusahaan-perusahaan juga ya bisa cepat untuk karirnya itu meningkat gitu ya, karena punya kompetensi, karena punya karakter yang bagus. Untuk mereka yang sudah pensiun, mereka yang tidak punya masalah dengan keuangan, ya ini akan lebih cepat untuk terbebas dari penderitaan. Hanya mengamati batin dan jasmani, memurnikan pikiran, dan lebih dekat dengan tujuan akhir, yaitu pembebasan, penerangan sempurna. Demikian. Baik, terima kasih Romo. Bapak, Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya, baik secara langsung maupun via Zoom chat? Baik, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, apakah Romo berkenan untuk memberikan closing statement kepada kita? Ya, Ibu, Bapak, para hadirin, saat ini kita terlahir sebagai manusia. Ini adalah sebuah keberuntungan. Dalam Dhamma disampaikan oleh guru kita, Kijo Manusapati Labu. Sulit terlahir sebagai manusia. Kijang Sadama Sawana. Juga sangat sulit untuk kita bisa mendengarkan Dhamma, berdiskusi Dhamma, menemukan Dhamma. Ini sangat sulit. Tetapi yang perlu kita renungkan, meskipun sulit untuk terlahir sebagai manusia, saat ini kita dapat terlahir sebagai manusia. Meskipun sangat sulit untuk kita bisa bertemu Dhamma, mempelajari Dhamma, saat ini kita bisa bertemu Dhamma. Saat ini kita bisa mempelajari Dhamma. Saat ini kita bisa berpraktek Dhamma. Kehidupan terus berjalan. Hidup terus berproses menuju ke depan. Masa depan ini penuh dengan pilihan. Kita mau menjadi apa tergantung kita. Kita yang menentukan masa depan. Setelah kematian kita mau terlahir di mana, kita yang menentukan. Pikiran, ucapan, perbuatan kita itulah yang menentukan masa depan kita. Untuk itu, jangan kita membuang waktu dengan begitu saja untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu semua akan menciptakan penderitaan bagi kita ke depan. Demikian juga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dijelaskan di dalam kitab komentar Dhammapada, ayat paling awal, pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pembentuk. Untuk itu, berpikirlah yang baik.
Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kita membentuknya dari pikiran. Jangan terlalu panik dengan masa lalu. Jangan terlalu panik dengan masa depan. Karena masa lalu sudah berlalu. Apakah pengalaman-pengalaman kita di masa lalu itu buruk atau baik? Itu semua sudah berlalu. Kita boleh merenung, mengevaluasi sejenak. Jika masa lalu kita itu penuh dengan hal-hal yang negatif, hendaknya kita mengevaluasi, tidak mengulanginya. Demikian halnya ketika hal-hal yang kita lakukan di masa lalu itu penuh dengan pikiran yang positif, ucapan yang positif, tindakan yang positif, hendaknya kita mempertahankan dan mengembangkannya. Saat ini adalah hidup yang sebenarnya, waktu yang sebenarnya ada. Untuk itu, mari kita gunakan waktu saat ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Untuk kebahagiaan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita dan semua makhluk. Semoga Ibu Bapak para hadirin selalu bahagia dan sehat. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih.